Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, walaupun melalui via daring, saya Ahmad Wahyu Dinugroho dan teman saya, Saudara Afif Ma'ruf, akan mencoba mempresentasikan daripada matkul Quran Hadis 2 dengan judul atau tema tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Sebelumnya saya mohon maaf terutama kepada Bapak dosen Ustadz Abdul Fattah bahwasanya untuk Saudara Afif Ma'ruf belum dapat saya hubungi, sehingga pada kesempatan kali ini yang presentasi hanya saya sendiri, mulai dari pembuatan PPT, video, dan lain hal. Untuk menghemat waktu, mari kita lanjut. Set berikutnya yaitu profil penulis. Ini saya beri, barangkali ada teman atau mungkin dosen belum mengetahui siapa yang presentasi. Ini saya beri keterangan beserta fotonya. Sekali lagi mohon maaf untuk Saudara Afif Ma'ruf belum menemukan kontak dan fotonya sehingga belum dapat saya tulis di sini. Yang ketiga yaitu ayat-ayat Al-Quran. Karena ini mata kuliah Quran Hadis, maka yang dibahas tentunya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk yang pertama kita membahas tentang Al-Quran dari segi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Pada surat keempat ini tertera Bismillahirrahmanirrahim bahwa ada dua surat yang menjelaskan tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Walaupun sebenarnya itu ada beberapa surat yang ada di silabus yang di-share oleh Ustadz Abdul Fattah, tapi di sini saya mencoba untuk mengambil dua saja, yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan Quran Surat Toha ayat 132. Untuk yang pertama yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya seruan Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka bagi orang yang tidak beriman tidak termasuk ke dalam seruan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Seyogyanya kita sebagai orang yang beriman ketika mendengar seruan ayat ini, maka kita akan bergegas untuk melaksanakannya. Karena di sini terdapat perintah Allah, yaitu perintah memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Di mana neraka itu bahan bakarnya telah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu adalah manusia dan batu, serta di dalamnya ada malaikat yang menjaganya dengan sifat kasar, keras, dan tentunya malaikat itu patuh terhadap segala perintah Allah. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tersebut memiliki tafsir. Di sini saya mengambil tafsir Kemenak RI. Mungkin teman-teman yang masih menyimpan aplikasi dari Ustadz Su'eb semester kemarin, di situ terdapat beberapa tafsir Al-Quran Kemenak RI secara lengkap, tafsir singkat Kemenak, terus ada tafsir Al-Muyassar dan tafsir Jalalain. Di sini saya mengambil tafsir Kemenak yang lengkap, kemudian saya mencoba untuk meringkasnya agar mudah dipahami. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan orang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka. Kita sebagai orang beriman jangan sampai teledor, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa sehingga masuk neraka, dan juga keluarga kita, karena keluarga merupakan amanat. Ini yang nomor 4 ini.
Kita kembali dulu yang nomor 2, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu sesuai dengan tadi arti dari Al-Quran. Kemudian cara menjaga agar kita tidak terperosok ke jurang neraka adalah dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, keluarga adalah amanat yang harus dijaga, jasmani dan rohani. Jasmani yang mungkin kesehatannya, rohani yaitu keperluan batin, baik mungkin diisi dengan pengajian, berzikir, atau yang lainnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Cara menjaga dari api neraka, taat dan patuh melaksanakan perintah Allah ini terdapat dalam Quran surat Toha ayat 132. Di sini juga masuk dalam silabus surat Toha ini, jadi saling berkaitan antara surat At-Tahrim dan surat Toha ini. Tentunya dengan ayat-ayat yang telah saya sebutkan. Di sini untuk mempersingkat waktu saya baca artinya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Nah, ini yang kita tekankan adalah sabar dan sholat. Ini sabar dan sholat. Ini harus kita ajarkan kepada keluarga kita ajarkan kepada diri kita sendiri, dan dalam melaksanakannya kita harus sabar, karena namanya manusia kalau disuruh ibadah itu biasanya ada rasa malas. Untuk itu kita harus sabar, kita harus rajin untuk mengerjakannya. Berdasarkan surat Toha ayat 132 ini, maka kita gunakan untuk sholat dan sabar. Berikutnya slide ke 9. Cara berikutnya untuk menjaga dari api neraka adalah membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Al-adabul fauqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena orang yang berilmu tanpa beradab itu tentu saja lebih hina daripada orang yang bodoh tapi beradab. Sopan santun adab itu. Berikut hadisnya mengenai tadi untuk membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yaitu hadis riwayat Tirmizi nomor 2003, yang artinya tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Jadi orang yang bodoh tetapi dia memiliki akhlak yang baik, itu ada kemungkinan, ini berdasarkan hadis, yaitu dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Berikutnya yaitu hadis tentang tadi menjaga tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Tadi setelah kita membahas ayat-ayat Al-Quran, kita sekarang hadis. Di sini hadisnya saya ambil satu. Karena kita membahas hadis, mari kita membaca salawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Bukhari ini yang akan saya jelaskan, yaitu nomor 4789. Di sini langsung saja kepada artinya, yaitu setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal imamu ra'in, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah memimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga memimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa semua manusia adalah pemimpin, maka kita mari belajar bertanggung jawab, mulai dari hal yang terkecil. Mungkin kalau dalam hal kuliah, maka kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dosen dan sebagainya. Bagi kita mungkin ketua kelas, bertanggung jawab kepada rakyatnya yang ada di kelas itu dan sebagainya. Sekian dari kami, mengingat maksimalnya adalah 10 menit, maka kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.